Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ari Wijaya As'ad, Stambuk G2D1 20063. Saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan manajemen sumber daya manusia. Sesuai dengan buku yang diberikan, yaitu pada bab 42 pelayanan sumber daya manusia. Arti dan pentingnya pelayanan SDM. Program pelayanan SDM membantu memelihara semangat pegawai, memberi perhatian khusus pada program pelayanan pegawai dengan baik, maka akan memelihara sikap pegawai terhadap kerja dan lingkungan kerjanya. Adapun bentuk program pelayanan SDM yaitu 1. Ekonomi pegawai, program rekreasi, dan program penyediaan fasilitas bagi pegawai. Manfaat program pelayanan yang pertama, perubahan dalam sikap SDM yang disebabkan semakin meningkat taraf pendidikan mereka. Yang kedua, permintaan dari organisasi buruh. Yang ketiga, permintaan dari pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Keempat, persaingan makin ketat, mengakibatkan pengusaha harus memberi jaminan agar pegawai tidak keluar perusahaan. Terus yang kelima, adanya pengawasan terhadap tinggi rendahnya upah, terutama dari pengumpulan pengusaha untuk mencegah persaingan pemberian gaji. Selanjutnya, bentuk program pelayanan pegawai, yaitu 1. Program kesejahteraan ekonomi pegawai, program rekreasi atau hiburan, pemberian fasilitas. Turunan daripada itu, yang pertama adalah penyediaan kafetaria. Selanjutnya, perumahan, fasilitas pembelian, fasilitas kesehatan, penasihat keuangan, dan yang terakhir adalah fasilitas pendidikan. Jaminan sosial tenaga kerja. Pengertian jaminan sosial sangat bervariasi. Makna jaminan sosial akan ditinjau dari segi pengamatan ekonomi dengan tidak mengurangi fungsi dan manfaat program jaminan sosial itu sendiri dari berbagai pihak. Peristiwa yang dijamin oleh jaminan sosial meliputi 1. Kebutuhan pelayanan medis, 2. Tertunda, hilang, atau turunnya sebagian besar berpendapatan disebabkan hal berikut, yaitu sakit, hamil, kecelakaan kerja, hari tua, cacat, kematian, pencarian nafkah, dan pengangguran. Terus yang ketiga, tanggung jawab untuk keluarga dan anak. Jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 1977, perusahaan diwajibkan menyelenggarakan program ASTEK dengan cara mempertanggungjawabkan buruhnya dalam asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian. Demikian pula dalam program tabungan hari tua, PERUM ASTEK. Yang pertama, kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang menimpa tenaga kerja berhubungan kerja dan penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja. Kategorinya yang masuk yaitu biaya pengangkut, pengobatan, perawatan rumah sakit, tunjangan ganti rugi. Yang kedua, asuransi kematian. Terus yang terakhir adalah tabungan hari tua. Bab selanjutnya itu bab 43, kepemimpinan. Yang pertama itu lahirnya kepemimpinan. Yang dimaksud dengan pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin. Artinya, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Adapun teori yang membahas timbulnya kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori genetik. Maksudnya adalah pimpinan akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat
kepemimpinan. Terus yang kedua, teori sosial merupakan kebalikan dari teori genetis, yaitu bahwa setiap orang diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Terus yang terakhir adalah teori ekologis, bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin baik apabila pada waktu lahirnya ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Pola perilaku bisa dipengaruhi beberapa faktor, antara lain nilai-nilai, asumsi, persepsi, harapan, dan sikap yang ada dalam pemimpin. Kontinum kepemimpinan. Teori kontinum tentang gaya kepemimpinan merupakan teori klasik yang diperkenalkan oleh Robert Tannenbaum dan Warren Smith. Mengacu pada dua bidang pengaruh yang ekstrim. Pertama, pengaruh penggunaan kewenangan oleh pemimpin. Yang kedua, kebebasan dari bawahan. Gaya otoritas dan demokrasi. Kecenderungan pemimpin untuk memilih gaya kepemimpinan yang otoritas atau demokratis dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama, pemimpin, kemudian pengikut, dan situasi kerja. Gaya kepemimpinan otoritas. Nah, di sini kita lihat dari faktor pemimpin, pilihan pada pola perilaku ini didukung oleh kepemilikan power yang kuat, kehendak untuk mempertahankan posisi, dan mempunyai pandangan bahwa situasi yang dihadapi dalam situasi krisis atau kritis. Gaya kepemimpinan demokratis. Dari faktor pemimpin, pilihan pada gaya ini didukung oleh kesadaran bahwa kepemimpinan kekuasaan terbatas. Adanya kelompok penentang, waktu terbatas, dan tidak mudah diberi sanksi. Kepemimpinan situasional. Pengertian kematangan di sini bukan pengertian umum tentang kedewasaan seseorang, melainkan menyangkut kemampuan dan kemauan dari bawahan untuk bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. Tingkat kemampuan menyangkut pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman. Demikian tugas dari saya. Mohon izin, mungkin ada koreksi, kami mohon bimbingannya. Terima kasih.